Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Undang Rosidin MPD dan Bapak Dr. Trijalmo MSI. Di sini saya Feni Endar Hadi Ayuning Tias dengan NPM 20230250007 dan rekan saya Mbak Dini Andriani dengan NPM 20230260004. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kualitas instrumen, evaluasi, dan asesmen. Di sini pertama akan saya jelaskan, yaitu mengenai latar belakang, di mana pada lembaga penyelenggara pendidikan, evaluasi dan asesmen sangat diperlukan karena dapat menjadi alat bantu bagi pendidik untuk meningkatkan suatu mutu pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Namun, pada kenyataannya, seringkali pelaksanaan evaluasi dan asesmen dalam sebuah program pendidikan hanya dijadikan sebagai formalitas saja, sekedar memenuhi aturan kedinasan atau menjawab keingintahuan orang tua terhadap perkembangan anaknya, dan digunakan suatu instrumen di mana instrumen memegang peranan yang sangat penting di dalam menentukan suatu mutu pendidikan dan penelitian. Karena validitas atau kesohihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas instrumen yang digunakan, di samping prosedur pengumpulan data yang ditempuh. Nah, dalam pelaksanaannya, banyak sekali orang belum memahami mengenai kualitas instrumen evaluasi dan asesmen yang digunakan. Lalu, terdapat rumusan masalah di mana apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk instrumen yang baik dan bagaimana cara menganalisis kualitas suatu instrumen. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengetahui syarat-syarat instrumen yang baik, yang kedua mengetahui cara menganalisis kualitas suatu instrumen. Di sini terdapat pengertian instrumen, di mana instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian ataupun penilaian. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif ataupun kualitatif tentang variasi karakteristik variabel penelitian secara objektif. Nah, di sini instrumen memegang peranan penting dalam menentukan mutu suatu penelitian ataupun penilaian, di mana fungsi instrumen adalah mengungkapkan suatu fakta menjadi data. Dan berdasarkan Ari Kunto tahun 2010, data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian suatu hipotesis. Benar atau tidaknya data tergantung dari baik atau tidaknya suatu instrumen data. Terdapat langkah-langkah pengembangan instrumen. Di sini terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, menurut Hajar pada tahun 1996, di mana langkah pengembangan instrumen yang pertama adalah mendefinisikan suatu variabel, lalu yang kedua, menjabarkan variabel ke dalam indikator yang lebih rinci, yang ketiga, menyusun butir-butir, yang keempat, melakukan uji coba, yang kelima, menganalisis kesohihan atau validitas, dan keterandalan atau reliabilitas. Selanjutnya, menurut Subirbrata pada tahun 2000, yaitu yang pertama, melakukan pengembangan spesifikasi alat ukur, lalu yang kedua, penulisan pernyataan atau pertanyaan, yang ketiga, penelaahan terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut, yang keempat, perakitan instrumen yang digunakan untuk keperluan uji coba, lalu yang kelima, dilakukan uji coba, yang keenam, menganalisis hasil uji coba, yang ketujuh, seleksi dan perakitan instrumen, yang kedelapan, administrasi instrumen, dan yang terakhir, penyusunan skala dan norma. Untuk lebih rincinya, langkah pengembangan instrumen ini dijelaskan pada Jali dan Mulyono pada tahun 2008, di mana langkah yang pertama adalah melakukan sintesis teori-teori yang sesuai dengan konsep variabel yang akan diukur dan dibuat konstruk variabel. Lalu yang kedua, mengembangkan dimensi dan indikator variabel sesuai dengan rumusan konstruk variabel. Yang ketiga, membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat suatu dimensi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. Yang keempat, menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum
dari suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan. Yang kelima, tulis butir-butir instrumen, baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Nah, biasanya suatu instrumen itu digolongkan menjadi dua, yaitu pertanyaan atau pernyataan positif dan pertanyaan atau pernyataan negatif. Yang keenam, butir yang ditulis divalidasi secara teoretik dan empiris, di mana langkah yang ketujuh dilakukan validasi pertama, yaitu validasi secara teoretik yang ditempuh melalui pemeriksaan dari berbagai pakar atau panelis yang menilai seberapa jauh ketepatan dimensi sebagai jabaran dari konstruk dan indikator sebagai jabaran dari suatu dimensi, lalu butir sebagai jabaran dari indikator. Yang kedelapan, melakukan revisi instrumen berdasarkan saran dari beberapa pakar dan panelis. Yang kesembilan, setelah konsep instrumen dianggap valid secara teoretik, maka dilanjutkan penggandaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba. Yang ke-10, validasi tahap kedua, yaitu melakukan uji coba instrumen lapangan yang merupakan bagian dari proses validasi secara empiris. Yang ke-11, pengujian validitas kriteria ataupun validitas empiris, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria internal dan kriteria eksternal. Nah, yang ke-12, berdasarkan kriteria tersebut maka dapat diperoleh butir mana yang valid dan butir mana yang tidak valid. Yang ke-13, untuk validitas secara internal, yaitu berdasarkan hasil analisis butir yang tidak valid akan dikeluarkan atau direvisi untuk diuji cobakan kembali sehingga menghasilkan semua butir yang valid. Yang ke-14, dihitung koefisien reliabilitas yang memiliki rentangan 0 hingga 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas instrumen, maka semakin baik kualitas instrumen. Yang terakhir, merakit semua butir yang telah dibuat menjadi instrumen final. Selanjutnya, yaitu kualitas instrumen evaluasi dan asesmen. Terdapat 5 kualitas instrumen evaluasi dan asesmen. Yang pertama adalah valid. Valid yaitu suatu instrumen dikatakan valid atau mempunyai validitas yang tinggi apabila alat itu benar-benar mampu mengukur apa yang dan menilai apa yang ingin diukur dan apa yang ingin dinilai. Nah, validitas instrumen merujuk pada ketepatan suatu instrumen menilai apa yang ingin dinilai. Validitas mengandung konsep pengertian sejauh mana tes tersebut mampu mengukur atribut yang seharusnya diukur. Lalu yang kedua ada reliable atau reliabilitas, di mana suatu instrumen yang baik harus valid dan reliable. Namun sesuatu yang valid atau sahih adalah sesuatu yang reliable, tapi sesuatu instrumen yang reliable belum tentu valid. Nah, reliabilitas suatu instrumen menunjuk pada ketepatan, konsistensi, atau stabilitas instrumen, yaitu sesuatu pengukuran yang dilakukan. Konsep reliabilitas mengandung ide pokok sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dikatakan percaya. Lalu, reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah kesalahan konsistensi, kesalahan pengukuran atau error of measurement, yaitu menunjuk pada sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok subjek yang sama. Nah, konsep reliabilitas dengan kesalahan dalam pengambilan sampel atau sampling error yang mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok yang berbeda. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjuk pada angka indeks yang disebut koefisien reliabilitas. Nah, secara teoretik besarnya koefisien yaitu berkisar antara 0 sampai dengan 1,0. Koefisien reliabilitas dikatakan tinggi apabila indeksnya 0,9 atau lebih, sedang dari 0,8 sampai dengan 0,9 dan rendah di bawah 0,8. Lalu yang ketiga adalah objektif, di mana objektif suatu instrumen atau alat ukur menunjuk pada kesamaan skor atau diagnosis yang diperoleh dari data yang sama apabila dilakukan oleh penskor dan penilai dengan kualitas yang sama. Penskor hendaknya menilai atau memberikan skor yaitu apa adanya tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penskor atau faktor lainnya. Lalu yang keempat ada praktis dan mudah dilaksanakan, di mana suatu alat ukur atau instrumen dikatakan praktis yaitu apabila biaya alat ukur tersebut mudah dan murah. Mudah diartikan dalam konteks pelaksanaan administrasinya.
Lalu penskoran dan penginterpretasiannya mudah diadministrasi, berarti para pelaksana instrumen dapat menggunakan suatu instrumen dengan baik dan para peserta ujian dengan mudah dapat memahaminya, yaitu dalam arti tidak rumit bentuknya dan sederhana bahasanya. Lalu yang kelima adalah norma. Nah, norma tersebut diartikan sebagai patokan atau kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menentukan standar minimal batas kelulusan peserta ujian. Kualitas instrumen evaluasi dan asesmen pada aspek pengetahuan. Nah, pada umumnya hasil belajar kognitif itu dinilai dengan tes. Tes dalam bentuk butir-butir soal yang sebelum digunakan hendaknya dianalisis terlebih dahulu. Nah, untuk memenuhi syarat-syarat alat evaluasi yang memiliki kualitas tinggi, maka cara menganalisis butir-butir tes tersebut dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu cara kualitatif dan cara kuantitatif. Analisis data secara teoritik atau analisis secara kualitatif, di mana secara teoritis atau secara kualitatif dapat dilakukan sebelum maupun setelah dilaksanakannya uji coba. Nah, analisis dilakukan dengan cara mencermati butir soal yang telah disusun, dilihat dari kesesuaian dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur, serta pemenuhan syarat baik dari ranah materi, konstruksi, dan bahasa. Butir soal yang akan dianalisis yaitu dapat berupa butir soal dalam bentuk uraian, melengkapi, dan pilihan jamak atau multiple choice. Nah, validitas atau kesohihan yaitu berkaitan dengan permasalahan apakah tes yang dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur. Lalu yang kedua, analisis data secara kuantitatif, di mana analisis tes secara kuantitatif diarahkan untuk menelaah tingkat validitas soal, reliabilitas soal, daya beda soal, tingkat kesukaran, dan khusus untuk model atau tipe soal pilihan ganda. Perlu juga ditelaah efektivitas fungsi distaktornya. Selanjutnya, analisis instrumen secara kualitatif. Nah, di sini dilakukan validitas, di mana jenis validitas yang termasuk ke dalam validitas teoritis, yaitu validitas isi atau konten validitas dan validitas konstruk atau konstruk validitas. Sedangkan yang termasuk kategori validitas empiris itu validitas pengukuran secara serentak atau concurrent validitas dan validitas ramalan atau prediksi validitas. Nah, di sini validitas teoritis atau rasional yaitu validitas yang dalam pertimbangannya dilakukan dengan cara analisis rasional. Jenis validitas yang termasuk ke dalam validitas teoritis atau rasional yang pertama adalah validitas isi. Nah, validitas isi adalah validitas yang mempertanyakan bagaimana kesesuaian antara butir soal dalam tes dengan deskripsi bahan yang diajarkan. Sebuah soal dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang akan diberikan. Nah, menganalisis validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasional. Yang kedua adalah validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini mempertanyakan apakah butir soal dalam tes tersebut telah sesuai dengan tingkatan kompetensi atau ranah yang sesuai dengan tuntutan dalam kurikulum. Menganalisis validitas konstruk suatu tes dapat dilakukan dengan cara melakukan pencocokan antara kemampuan berpikir yang tercantum di dalam setiap rumusan masalah indikator yang diukur. Nah, cara analisis dapat pula dilakukan dengan melakukan suatu diskusi dengan orang yang ahli di bidang yang bersangkutan. Nah, suatu alat ukur memiliki validitas konstruk yang tinggi jika instrumen tersebut dapat membedakan orang mana yang memiliki kemampuan tinggi dan orang mana yang memiliki kemampuan rendah. Uji validitas konstruk juga bisa dilakukan dengan menggunakan program komputer, yaitu menggunakan analisis faktor. Nah, kunci dasar untuk mendapatkan validitas konstruk yang tinggi adalah ketepatan, kesesuaian, dan kebenaran. Perlunya seseorang menimbang yang ahli dalam bidang penyusunan instrumen yang baik dan yang benar. Lalu, analisis instrumen secara kuantitatif, di mana
analisis tes secara kuantitatif seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka ia diarahkan untuk menelaah tingkat validitas soal, reliabilitas soal, daya beda, tingkat kesukaran, dan khusus untuk model atau tipe soal pilihan ganda maka perlu ditelaah juga efektivitas fungsi distaktornya, di mana yang pertama dilakukannya validitas. Nah, validitas ini terdapat dua, validitas empiris, di mana validitas empiris adalah validitas yang dalam pertimbangannya dilakukan dengan cara menganalisis data empiris. Analisis jenis validitas empiris memerlukan data dari lapangan yang merupakan hasil uji coba yang berwujud data kuantitatif, dan untuk keperluan analisis validitas itu diperlukan jasa statistik. Nah, validitas empiris ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas ada sekarang atau concurrent validitas. Nah, validitas bandingan disebut juga dengan istilah validitas serentak, di mana validitas ada sekarang atau validitas pengalaman. Nah, suatu tes dikatakan memiliki validitas pengalaman jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan pengalaman. Nah, pengalaman selalu berdasarkan pada hal yang telah lampau, sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Pengujian validitas pengalaman atau bandingkan dengan cara data hasil tes yang diperoleh sekarang jika dibandingkan dengan data tes yang mencerminkan pengalaman di masa lalu. Lalu yang kedua ada validitas ramalan. Meramal artinya memprediksi atau mengenai sesuatu hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, yang saat ini belum terjadi. Nah, sebuah tes dikatakan memiliki validitas ramalan atau prediksi, yaitu apabila memiliki kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Analisis validitas ramalan tes tersebut dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara nilai tes tersebut dengan kriteria atau tolak ukur. Misalnya nih, tes masuk ujian SMA. Nah, tes ujian masuk SMA tersebut memiliki validitas ramalan yang baik jika memiliki kesesuaian atau kesejajaran antara ranah tes yang sedang diselidiki atau uji validitasnya. Selanjutnya, reliabilitas secara empiris. Nah, merupakan keterpercayaan hubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Tes hasil belajar dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran hasil belajar yang relatif tetap atau konsisten. Nah, secara empiris, tinggi atau rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Nah, reliabilitas empiris ini dibagi menjadi dua, yaitu reliabilitas empiris soal objektif. Reliabilitas empiris objektif dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama koefisien stabilitas, di mana diperoleh dengan uji coba ulang atau tes retest, yaitu dengan memberikan ujian dengan suatu soal kepada kelompok individu yang sama, kemudian mengujikan kembali soal tersebut pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Besarnya reliabilitas soal dihitung dengan mencari produk momen antara skor hasil ujian pertama dengan skor hasil uji kedua. Nah, soal dikatakan reliable apabila hasil koefisien stabilitas atau R11 atau RT sama atau lebih besar dari 0,70. Nah, yang kedua, koefisien ekuivalen, di mana jenis reliabilitas yang diperoleh dengan cara menguji cobakan dua soal yang paralel pada kelompok yang sama dan waktu yang beda. Jadi, dalam hal ini ada dua soal yang paralel, artinya masing-masing soal disusun tersendiri dengan jumlah butir soal sama, isi dan bentuk soal sama, tingkat kesukaran sama, waktu serta petunjuk mengerjakan soal sama. Nah, skor hasil uji coba kedua soal dikorelasikan dengan rumus produk momen untuk menghitung koefisien ekuivalen. Nah, kedua soal yang paralel bersifat reliable apabila angka koefisien ekuivalen atau R11 sama dengan 0,70. Yang ketiga, koefisien konsistensi internal, yaitu reliabilitas yang diperoleh dengan cara menguji cobakan suatu soal dan menghitung korelasi hasil uji coba dari kelompok yang sama. Ada 3 cara memperoleh reliabilitas jenis ini, yaitu dengan cara belah dua atau split half method, yaitu dengan cara Kuder-Richardson 20 atau Kuder-Richardson 21, dan cara Conbatz khusus untuk soal uraian. Lalu
yang kedua ada reliabilitas empiris soal uraian, di mana untuk soal uraian koefisien reliabilitas dihitung dengan rumus alpha dari Cohn-Bendit yang rumusnya adalah di bawah. Dan di sini dapat diperoleh keterangan SB T itu merupakan simpangan baku total dan SB1 merupakan simpangan baku butir. Nah, butir yang dimaksudkan dalam rumus di atas yaitu hanya butir soal yang valid, sedangkan butir soal yang tidak valid itu gugur, tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, reliabilitas hanya dihitung dari jumlah butir soal yang valid. Nah, kriteria reliabilitas soal sama dengan soal bentuk objektif, yaitu soal reliabel apabila R11 lebih dari atau sama dengan 0,70. Selanjutnya, analisis validitas instrumen. Nah, cara mengukur validitas instrumen dapat menggunakan rumus produk momen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumus untuk skor kasar. Dapat dilihat di dalam PowerPoint rumusnya, yaitu dengan keterangan RXY merupakan koefisien korelasi antara instrumen X dan instrumen Y, dan X-nya merupakan instrumen X, Y-nya merupakan instrumen Y, dan N-nya merupakan jumlah peserta. Lalu yang kedua, rumus untuk skors deviasi. Dapat diperhatikan juga rumusnya, yaitu dengan keterangan RXY yang merupakan koefisien dan korelasi antara instrumen X dan instrumen Y. Lalu X-nya merupakan instrumen X, Y-nya merupakan instrumen Y, lalu rata-rata instrumen Y, dan X-barnya rata-rata instrumen X. Nah, setelah memperoleh nilai koefisien korelasi, maka kita dapat membandingkan hasil tersebut dengan acuan. Apabila nilai intervalnya 0,90 sampai 1, itu keterangannya sangat tinggi. Lalu apabila interval nilai R-nya 0,70 sampai dengan 0,90 itu tinggi, dan 0,40 sampai 0,70 itu cukup, 0,20 sampai 0,40 itu rendah, dan kurang dari 0,20 itu termasuk kategori sangat rendah. Selanjutnya, analisis reliabilitas tes. Nah, salah satu syarat tes sebagai salah satu instrumen evaluasi yang baik adalah memiliki suatu reliabilitas yang tinggi. Tes yang memiliki reliabilitas tinggi atau keajekan dan ketetapan yang berhubungan dengan masalah atau kepercayaan. Nah, suatu tes yang menghasilkan kepercayaan yang tinggi apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Nah, jika hasilnya berubah, maka perubahannya terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Nah, hubungan antara validitas dengan reliabilitas, yang pertama, validitas itu penting, sedangkan reliabilitas itu perlu, karena reliabilitas itu menyokong validitas. Yang kedua, tes yang valid umumnya tes yang reliabel, tetapi tes yang reliabel belum tentu merupakan tes yang valid. Lalu selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi reliabilitas hasil tes, di mana yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri, seperti panjang tes dan kualitas butir-butir tes. Semakin panjang dan semakin baik kualitasnya, maka akan semakin tinggi tingkat reliabilitasnya. Lalu yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan peserta tes. Tes yang dikarenakan kepada kelompok yang tidak terpilih atau ditentukan secara acak, biasanya tingkat reliabilitasnya lebih besar dibandingkan dengan yang dikarenakan kelompok peserta tes yang terpilih atau yang kelompok yang anaknya pandai-pandai aja. Selanjutnya, lalu, cara menentukan reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melalui cara belah dua atau split half method, di mana seorang penilai hanya melakukan ujian 1 kali terhadap sejumlah peserta, sehingga tidak ada pengaruh dari instrumen terdahulu. Nah, jumlah butir soal yang diberikan harus genap, sehingga dapat dibagi 2. Jumlah butir soal yang diberikan harus genap, sehingga dapat dibagi menjadi 2, dan tiap kelompok mempunyai jumlah butir soal yang sama. Nah, di samping itu perlu diingat dan perhatikan bahwa kedua sub
kelompok instrumen hendaklah mempunyai tingkat kesukaran yang setara dan seimbang. Dengan metode dua belah ini, koefisien reliabilitasnya akan menunjukkan internal konsistensi butir soal dalam instrumen. Nah, cara membelah atau membagi dua instrumen tersebut dapat dilakukan dengan cara nomor genap atau ganjil dan awal atau akhir, yaitu 50% di bagian awal dan 50% di bagian akhir. Nah, untuk menentukan reliabilitas dua kelompok bagian instrumen dapat menggunakan rumus produk moment correlation. Sedangkan untuk mencari reliabilitas keseluruhan instrumen dapat menggunakan rumus Spearman-Brown, yaitu dapat diperhatikan rumusnya dengan keterangan R11 merupakan koefisien reliabilitas dan R1 atau 21/2 yaitu merupakan korelasi antara bagian instrumen. Lalu yang kedua yaitu metode ulangan atau tes retest. Instrumen yang sama diberikan 2 kali kepada sejumlah subjek yang sama dalam waktu yang berbeda. Nah, reliabilitas instrumen atau reinstrumen seringkali disebut dengan istilah coefficient of stability, yaitu bagaimana kestabilan skor setiap individu. Apakah dilakukan pengujian dalam waktu yang berbeda tetapi dengan kondisi dan kelengkapan yang sama atau hampir bersamaan. Nah, rumus yang dapat digunakan untuk menentukan instrumen reinstrumen adalah product moment correlation. Nah, salah satu yang perlu diingat dalam menerjemahkan koefisien reliabilitas didapat yaitu apabila waktu dan jarak antara instrumen pertama dan instrumen yang kedua itu pendek, maka peserta didik yang masih ingat beberapa jawaban dari instrumen pertama. Tetapi apabila jarak dari tes pertama dan kedua itu panjang, maka skor tes kedua telah dipengaruhi oleh berbagai faktor lain sehingga kemampuan peserta tes periode kedua telah berubah. Dengan demikian hasil tes periode pertama dan periode kedua dikorelasikan apabila angka korelasinya tidak dapat lagi melambangkan stabilitas dan konsistensi. Nah, jarak waktu yang tepat antara tes pertama dan kedua adalah sekitar 1 bulan. Lalu yang ketiga, metode bentuk paralel. Nah, bentuk ini digunakan untuk memperkirakan reliabilitas dari semua tipe, tetapi koefisien yang dihasilkan dengan cara ini akan menggambarkan equivalence antara kedua instrumen atau hanya untuk menunjukkan hubungan kedua instrumen. Nah, bentuk ini tidak akan menunjukkan ekuivalen dalam kesukaran butir dan isi atau konten. Instrumen bentuk paralel dapat juga digunakan dalam bentuk instrumen dan reinstrumen. Akan tetapi instrumen yang diberikan kedua adalah instrumen yang setara dengan instrumen yang pertama. Jadi kedua instrumen yang diberikan dapat mengukur hal yang sama dengan tingkat kesukaran yang sama, pengetahuan dan keterampilan yang sama, serta sistematika yang sama. Tetapi pertanyaannya yang berbeda dibandingkan dengan instrumen dan reinstrumen, bentuk paralel ini lebih baik karena dapat mengurangi atau menghilangkan pengaruh faktor mengingat sebagaimana yang terjadi pada instrumen dan reinstrumen. Nah, reliabilitas instrumen diperoleh dengan mengkorelasikan skor peserta didik pada instrumen 1 dan instrumen 2. Nah, rumus yang sama dalam menentukan reliabilitas instrumen dalam bentuk paralel ini menggunakan rumus product moment correlation. Selanjutnya, analisis tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Nah, indeks tingkat kesukaran ini biasanya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar antara 0,0 sampai 1,0. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan, maka semakin mudah soal tersebut. Nah, perhitungan indeks tingkat kesukaran ini dilakukan untuk setiap nomor butir soal. Nah, fungsi tingkat kesukaran butir soal-soal ini biasanya dikaitkan dengan tujuan tes, misalnya dikaitkan dengan ujian semester yang digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Sedangkan untuk keperluan seleksi digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukarannya yang tinggi atau sukar. Dan untuk keperluan diagnosis biasanya digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran yang rendah atau mudah. Nah, rumus yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesukaran soal objektif yaitu dengan cara
indeks tingkat kesukarannya yaitu jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes. Sedangkan untuk menghitung tingkat kesukaran bentuk soal uraian yaitu dengan soal tingkat kesukaran soal yaitu MEAN dibagi dengan skor minimum yang ditetapkan, yaitu dengan ketentuan MEAN sama dengan jumlah skor siswa pada butir soal tertentu dibagi dengan banyaknya siswa yang mengikuti tes. Nah, ada cara memberikan interpretasi adalah dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan indeks tingkat kesukaran tersebut dengan suatu patokan atau kriteria, yaitu kriteria tingkat kesukaran soalnya 0,0 sampai 0,30 itu tergolong sukar atau susah, yaitu indeks tingkat kesukaran 0,31 sampai 0,70 yaitu soal tergolong sedang atau tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah, dengan indeks tingkat kesukaran soal 0,71 hingga 1 yaitu soal tergolong mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Dini. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai analisis daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang mampu menguasai materi yang ditanyakan dengan siswa yang tidak mampu atau kurang pandai dalam menguasai materi yang ditanyakan. Nah, daya pembeda soal dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya angka indeks daya pembeda. Untuk mengetahui indeks daya pembeda soal bentuk objektif, dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana BA merupakan jumlah jawaban benar pada kelompok atas dan BB adalah jumlah jawaban benar pada kelompok bawah, dan N banyaknya siswa yang mengikuti tes. Sedangkan untuk mengetahui daya beda dalam soal bentuk uraian itu dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, setelah kita memperoleh indeks daya beda, selanjutnya itu diinterpretasikan. Nah, untuk adapun cara memberi interpretasi yaitu dengan melihat kriteria sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Soal yang tidak baik adalah soal yang ketika digunakan muncul 3 kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang pandai dan yang tidak pandai dapat menguasai menjawab tes dengan benar. Yang kedua, siswa yang pandai dan yang tidak pandai tidak dapat menjawab tes dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, kemungkinan yang ketiga yaitu siswa yang pandai tidak dapat menjawab dengan benar. Sebaliknya, siswa yang tidak pandai justru dapat menjawab dengan benar. Selanjutnya yaitu analisis efektivitas pengecoh atau distraktor. Analisis fungsi distraktor dilakukan khusus untuk soal bentuk objektif, model pilihan ganda atau multiple choice item. Di dalam soal, pilihan ganda dilengkapi pilihan alternatif jawaban yang disebut option. Nah, salah satu jawaban yang benar dalam option tersebut dan yang disebut dengan kunci jawaban. Sedangkan sisanya merupakan jawaban yang salah yang disebut dengan distraktor atau pengecoh. Sebuah pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik bila pengecoh tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi peserta tes dan kurang memahami materi. Selanjutnya yaitu contoh pengujian instrumen. Nah, berikut adalah sebuah instrumen yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian yang nanti instrumen ini akan diujikan kepada 10 orang siswa. Nah, pengujian instrumen akan ditutorialkan menggunakan program Anates. Nah, berikut adalah tampilan awal Anates. Karena kita memiliki 2 tipe soal yaitu pilihan ganda dan uraian, mungkin kita dapat memulainya dengan menganalisis soal bentuk pilihan ganda. Oleh karena itu, maka klik jalankan Anates pilihan ganda. Selanjutnya akan timbul tampilan sebagai berikut. Lalu klik buat file baru, kemudian muncul tampilan kotak informasi jawaban subjek, di mana kita harus melakukan pengentrian untuk jumlah
jumlah subjek, kemudian jumlah butir soal, dan jumlah pilihan. Maksud jumlah pilihan itu jumlah pilihan option. Lalu klik OK. Nah, setelah mengklik OK akan muncul tampilan lembar file data seperti di atas. Selanjutnya dilakukan pengentrian pada lembar file data berupa nama peserta atau siswa, kemudian kunci jawaban yang benar dan jawaban siswa. Lalu klik kembali menu utama dan klik simpan dan beri nama file data. Setelah semua langkah ini dilalui, kita akan memperoleh analisis soal dapat melakukan analisis soal secara keseluruhan dengan mengklik olah semua otomatis atau satu persatu dengan klik setiap perintah yang terlihat pada menu utama seperti pada tampilan di atas, sehingga diperolehlah keluaran atau output hasil data sebagai berikut. Nah, dari hasil output itu diketahui bahwa reliabilitas itu sebesar 0,68 dengan kriteria sedang. Nah, untuk mengetahui kriteria tersebut dapat dilihat, kita dapat mencocokkan dengan kriteria yang ada pada tabel berikut. Nah, tadi kan untuk mengetahui reliabilitas pada soal bentuk pilihan ganda, berikut adalah untuk mengetahui reliabilitas soal uraian. Langkah yang dilakukan sama, hampir mirip dengan sebelumnya, yaitu kita memilih annotate pilihan uraian, lalu muncul tampilan sebagai berikut. Lalu klik buat file baru dan akan muncul tampilan file data. Kita selanjutnya melakukan pengentrian nama siswa, skor jawaban setiap butir soal, dan skor yang diperoleh siswa hingga muncul tampilan sebagai berikut. Klik kembali ke menu utama, lalu klik rekap analisis butir. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa reliabilitas soal uraian yang diberikan sebesar 0,83 dengan kriteria tinggi. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam asesmen dan evaluasi suatu pembelajaran atau program diperlukan suatu instrumen. Instrumen diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian dan penilaian. Untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dari suatu instrumen, maka instrumen digunakan harus memiliki kualitas yang baik. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.